Mendengar itu sangat penting, bahkan lebih penting daripada berbicara. Kita tuh dikasih 2 telinga dan 1 mulut. Itu membuktikan bahwa dengar dulu dong, baru kita berbicara. Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Nah, ada beda antara hearing dan listening, ya. Mendengar itu beda, karena kalau namanya mendengar, hearing, itu cuma menerima gelombang suara. Tetapi mendengarkan, jadi yang dalam konteks ini adalah mendengarkan atau listening, itu artinya kita butuh hati, butuh ingatan, butuh pengertian, butuh evaluasi, butuh respon. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Orang kalau bisa mendengar, saya percaya sih pernikahannya pun akan bahagia. Apa yang dikerjakan pun dia bisa mencapai begitu banyak hal besar. Nah, tujuan dari mendengarkan itu apa? Saya akan rinci dengan lebih detail. Pertama adalah, tujuan mendengarkan pertama adalah supaya kita tuh menghargai orang lain, ya. Kalau orang dia didengarkan, orang lain tuh merasa dihargai. Itu bukti bahwa orang yang kita dengarkan, kalau mereka lagi bicara, dia tuh jadi merasa penting, merasa berharga, dan merasa dikasihi. Lakukanlah ini buat orang-orang yang kita kasih terlebih dahulu deh. Supaya apa? Ketika kita mau mendengarkan mereka merasa bahwa mereka tuh penting, mereka berharga, dan mereka merasa dikasih. Sehingga hubungan kita akan jadi lebih kuat. Kenapa mendengarkan itu penting? Yang kedua, saya belajar untuk memberikan kelegaan pada orang lain. Seringkali ada orang-orang itu sebenarnya udah punya solusinya, tetapi sebenarnya mereka cukup butuh didengarkan aja. Mereka mau supaya kita itu dengar curhatannya mereka. Dan seketika mereka menjadi plong, mereka udah tahu solusinya. Jadi ternyata kalau kita mau mendengarkan orang lain, itu bisa memberikan kelegaan, bisa memberikan solusi bagi orang tersebut. Kalau kita mau mendengarkan, kita tuh jadi bisa mengenali karakter seseorang. Kondisinya orang ini gimana sih, karakternya, motivasinya, kekuatannya apa, keterbatasannya apa, peluang yang ada apa dari orang ini yang kita bisa lakukan bersama-sama. Nah, kalau orang pahit biasanya perkataannya pahit. Kalau orang sombong biasa merasa wah semua itu karena dia, semua orang itu nggak ada apa-apa dengan dia. Kita jadi kenal karakter orang kan ketika kita mendengarkan seseorang. Dan gara-gara kita juga mendengarkan orang lain, selain kita bisa mengenali seseorang, kita juga bisa menjadi solusi bagi hidupnya, ya. Berikutnya juga kenapa kita perlu mendengarkan orang lain, supaya kita bisa belajar dari orang lain dan menjadi bijaksana. Amsal 12 ayat 25 mengatakan, orang dungu merasa dirinya nggak pernah salah, tetapi orang bijaksana suka mendengarkan nasihat. Dalai Lama berkata, when you talk, you only repeating what you already know. But if you listen, you might learn something new. Ketika kita berkata-kata, kita tuh cuma mengulang apa yang sudah pernah kita tahu. Tapi waktu kita mendengar, kita sedang belajar sesuatu yang baru. Karena itu dengarkan orang lain ketika mereka ngomong. Jangan terlalu banyak ngomong dulu. Karena apa? Ketika kita mendengar, kita bisa belajar dari orang lain dan bisa lebih bijaksana. Yang berikutnya, kalau kita mendengar, kita bisa mengambil respon yang terbaik atau keputusan yang terbaik. Dokter harus mau dengar pasiennya supaya dia bisa mengambil langkah yang terbaik. Pelayan harus mau dengar dari orang yang dilayani supaya apa? Dia bisa menyiapkan semua yang terbaik. Kuncinya apa? Dari pendengaran. Yang terakhir, ketika ngomong mendengar, karaktermu itu didewasakan. Waktu orang mendengar, belajar sabar. Dia belajar menguasai diri. Dia belajar mengasihi dan bukan menghakimi. Saya percaya setiap kita dimampukan kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Dan saya percaya juga kalau kita mau untuk dibentuk, kita mau diubah, percayalah karakter Kristus pun juga akan nyata dalam kehidupan kita. So, mari belajar untuk cepat mendengar tetapi lambat dalam berkata-kata, apalagi harus marah. Alkitab mengatakan juga, di dalam banyak perkataan seringkali bisa terjadi banyak pelanggaran atau kesalahan. Kalau kita mendengar dulu, tenang dulu, kita bisa meresponi dengan baik. Kamu bisa, kamu hebat, Tuhan memampukan Anda semua.